Bagaimana cara kita taubat terhadap dosa-dosa besar? Tergantung apa dosa yang kita buat. Taubat itu tergantung apa dosanya, Pak. Kalau dosanya dulu pernah mukul kepala orang, minta maaf. Nggak bisa sekedar astagfirullahalazim, nggak bisa. Karena itu kaitannya kepada manusia. Kalau dosanya kepada Allah, dia taubat. Dia dulu pernah minum minuman keras, dia taubat, istighfar, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, itu taubatnya. Kalau dosanya pernah nempeleng orang sampai merah pipinya, wajib minta maaf. Udah awak cari rumahnya, udah ku cari rumahnya, tak dapat rumahnya. Pengen kali minta maaf, tapi tak dapat rumahnya. Kayak manalah itu. Kalau memang tak dapat rumahnya, kita memperbanyak istighfar, memperbanyak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di akhirat dimaafkannya kita. Karena dosa kepada manusia itu lebih berat, Pak, daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya dia dulu nggak mau bayar utang, ya bayar utangnya. Ada orang ngutang, janji. Nanti ini bulan 7, nanti bulan 8 akhir ku bayar. Udahlah masuk bulan 8 akhir, tanggal 30. Nggak dibayarnya, nggak datang dia ke rumah orang tuh, minta izin. Kalau dia nggak sanggup bayar, dia minta izin, minta ridho. Datangi rumahnya, bukan yang ngutangi yang ngejar-ngejar dia. Ini kan sekarang penyakitnya kan yang ngasih utang yang ngejar-ngejar. Harusnya yang diutangi yang datang. Datanglah, Assalamualaikum Pak, apa itu? Gini Pak, saya kan ada utang sama Bapak 500.000. Saya janji hari ini saya bayar. Tapi memang hari ini belum ada uang saya Pak. Bisa saya minta tempo lagi? Mudah-mudahan dibilangnya gini, udahlah masalah kalau kau bayar itu, kan? Artinya dia sudah ridho dengan itu. Tapi kalau dibilangnya udahlah aku kasih kau tempo bulan depan. Nah, bulan depan wajib bayar. Nggak bisa selesai dengan istighfar. Nggak bisa. Harus bayar utangnya. Ini orang-orang apa ya? Orang-orang Indonesia ini galak-galak. Yang galak itu bukan yang ngasih utang. Yang diutangi yang galak-galak. Allah kau, segitu aja pun parah kali kau. Bukan soal parah atau tidak parahnya. Itu kewajiban. Dan harus dibayar. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang-kadang orang dia mengerjakan sesuatu yang sunnah, meninggalkan sesuatu yang wajib. Utang nggak dibayarnya, diakikahkannya anaknya 2 ekor kambing. Beli kambing 2, berapa sekarang jantan? Bapak baru akikah? Oh, ada tukang kambing. Pak Bahar. Bervariasi, Pak. Paling murah berapa, Pak? 1,5 kali 2, 3 juta. Lain bumbu-bumbunya untuk masak kan? Anggaplah habis 5 juta. Utang dia cuma 4 jutanya. Mana didahulukan? Wajib bayar utang dulu. Wajib bayar utang dulu. Kalau dia punya kenapa? Karena itu perkara yang wajib. Ada pula kadang-kadang utang nggak dibayarnya bikin sedekah anak yatim di rumah. Habis 2 juta utang sama tetangga 1,5 juta. Ngutuklah tetangga tadi. Padahal dia butuh kan, tetangga itu butuh. Nggak dibayarnya bikin sedekah pula ada di rumahnya. Kadang-kadang kita ini menyangka bahwa kalau kita sedekah tuh pahalanya besar. Padahal yang wajib itu pahalanya lebih besar. Yang wajib itu pahalanya
lebih besar. Membayar utang itu pahalanya lebih besar. Ini aku nggak ada nyindir siapa-siapa, karena sebenarnya aku pun tersindir sendirinya ini. nggak nggak ada maksud nyindir siapa-siapa ini, ya. Eh, ya, dan kita ini apa Pak ya? Kita itu jangan sepele sama utang. Kita pernah utang rokok misalnya 2 batang di Kedai. Kalau Surya 1 batang berapa? 3.000, 2 batang 6.000. Kita sepele, alah 6.000 aja kok. Iya kalau dia ridho. Kalau dia nggak ridho, gara-gara 2 batang rokok tak jadi dia masuk surga. Gara-gara 2 batang rokok. Fulan, ya Allah, dulu kau ada utang sama Cik Tuminah tuh di kedainya. Ya Allah, ingat kau utang kau apa? Ingat ya Allah, utang rokok 2 batang. Masa gitu aja ya Allah, nggak jadi aku masuk surga. Nggak bisa, dia nggak ikhlas. Jadi kayak mana lah dia Allah? Kau carilah dia. Kemana mau dicari, Pak? Dikumpulkan orang di padang mahsyar tuh. Dari mulai umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Indonesia ini aja pun 23 juta lebih. Yang sekarang ini. Belum lagi yang gugur di medan perang. Belum lagi yang sebelum merdeka. Gak usah pala dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Yang penduduk Indonesia ini aja lah. Kemana mau kita cari? Cik Tuminah tadi. Kemana mau kita cari? Tak ada handphone, Pak. Kalau ada handphone bisa Bapak WhatsApp. Ada nomornya kan? WhatsApp. Oh Cik, ada utang guru ya. Handphone tak ada. Kemana mau dicari? Tak ada pengumuman kayak di mall anak hilang, tak ada. Dicari atas nama Cik Tuminah oleh si Ucok misalnya. Ada utangnya rokok 2 batang. Kemana mau kita cari? Jadi jangan gara-gara itu, seharusnya kalau tidak ada masalah itu harusnya dia masuk surga. Tapi gara-gara 2 batang rokok tak jadi dia masuk surga. Kadang kita sepele, kadang-kadang. Baru 2 batang rokok, apalagi 70 juta. Ya. Jadi dosa yang diampunkan itu dosa kecil. Kayak dosa melawan orang tua. Kalau nggak ridho dia berat. Kalau tak ridho dia berat. Kan dosa besar tuh. Mana bisa hanya dengan istighfar, harus ridho dia. Karena dosa ini kan bermacam ragam. Dosa itu bermacam, maka cara taubatnya pun bermacam ragam. Cara taubatnya bermacam ragam.